Kita bahas tentang TikTok, yuk. Aplikasi yang sekarang jadi fenomena global. Aplikasi ini lagi hits banget di seluruh dunia, terutama di kalangan anak muda. Tapi, tahu nggak sih kalau awalnya TikTok punya nama lain? Sebelum dikenal sebagai TikTok, aplikasi ini bernama Douyin. Jadi di tahun 2016, sebuah perusahaan teknologi di Tiongkok meluncurkan aplikasi bernama Douyin. Aplikasi ini dirancang untuk pasar Tiongkok. Di aplikasi ini, pengguna bisa bikin dan berbagi video pendek yang seru-seru. Mulai dari lip sync lagu, dance, hingga berbagai tantangan kreatif. Kayak lip sync lagu, dance, dan hal-hal seru lainnya. Pengguna bisa mengekspresikan diri mereka dengan cara yang baru dan menyenangkan. Pada awalnya, mereka belum tahu kalau ide simple ini bakalan booming banget. Tapi, ternyata, aplikasi ini langsung menarik perhatian banyak orang. Douyin cepat banget populer di Tiongkok. Dalam waktu singkat, jutaan orang mulai menggunakan aplikasi ini setiap hari. Orang-orang suka banget sama fitur-fiturnya yang gampang dipakai, dan kontennya yang bikin nagihi. Fitur-fitur ini membuat pengguna betah berlama-lama di aplikasi. Kayak angin segar di dunia media sosial gitu. Douyin menawarkan sesuatu yang berbeda dari platform lain yang sudah ada. Tapi, para pembuatnya punya rencana yang lebih besar lagi. Mereka tidak hanya ingin sukses di Tiongkok, tapi juga di seluruh dunia. Mereka mau aplikasi ini mendunia. Mereka mulai merencanakan ekspansi internasional dan mengubah nama aplikasi menjadi TikTok. Nah, dari sinilah kisah TikTok dimulai. Transformasi dari Douyin ke TikTok adalah langkah besar yang membawa aplikasi ini ke panggung global. Douyin bukan sekadar aplikasi biasa di Tiongkok, tapi udah jadi fenomena. Aplikasi ini telah mengubah cara orang berinteraksi dengan konten digital. Anak-anak muda, khususnya, pada keranjingan, mereka menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk menonton dan membuat video. Mereka suka banget sama video-video pendek yang cepat dan menghibur. Video-video ini seringkali lucu, kreatif, dan sangat menghibur. Semuanya tentang hiburan dan kreativitas. Algoritma aplikasinya juga canggih. Algoritma ini bisa mempelajari preferensi pengguna dan menampilkan konten yang lebih relevan. Dia bisa belajar apa yang kamu suka, dan nunjukin lebih banyak lagi. Ini membuat pengalaman pengguna semakin personal dan menarik. Ini bikin pengguna betah dan balik lagi. Mereka merasa selalu ada sesuatu yang baru dan menarik untuk dilihat. Dalam setahun, Douyin udah punya jutaan pengguna di Tiongkok. Pertumbuhannya sangat cepat dan mengesankan. Jelas banget kalau aplikasi ini udah nemuin formula yang pas. Kombinasi antara konten yang menarik dan algoritma yang pintar membuat Douyin sangat populer. Orang-orang ngabisin waktu berjam-jam buat nonton dan bikin video. Mereka terlibat dalam berbagai tantangan dan tren yang viral. Kesuksesan aplikasi ini nggak luput dari perhatian. Media dan investor di seluruh dunia memperhatikan pertumbuhan Douyin. Investor dan pengusaha di seluruh dunia pada tertarik. Mereka melihat potensi besar dalam aplikasi ini dan ingin berinvestasi. Douyin siap buat jadi lebih besar lagi. Dengan rencana ekspansi yang ambisius, masa depan Douyin terlihat sangat cerah. Sementara itu, di belahan dunia lain, ada Musical.ly. Aplikasi ini diluncurkan tahun 2016, lagi naik daun, terutama di kalangan remaja. Mirip banget sama Douyin. Pengguna bisa bikin video pendek, lip sync lagu-lagu hits. Musical.ly isinya tentang musik, dance, dan having fun. Jadi sensasi, khususnya di Amerika Serikat. Remaja suka banget berbagi kreativitas dan terhubung sama teman-teman. Musical.ly lebih dari sekadar aplikasi, tapi udah jadi komunitas. Mereka nggak nyangka aplikasi kesayangan mereka bakalan jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di tahun 2017, ByteDance, perusahaan di balik Douyin, melihat peluang. Mereka mengakuisisi Musical.ly, menggabungkannya dengan aplikasi mereka yang sudah ada. Ini adalah perubahan besar. Dengan menggabungkan kekuatan, mereka bisa menjangkau pengguna global. Aplikasi ini berganti nama menjadi TikTok, dan perjalanannya menuju dominasi dunia pun dimulai. Merger ini adalah langkah cerdas. TikTok mewarisi fitur terbaik dari kedua aplikasi. Ada algoritma adiktif Douyin, dan basis pengguna yang besar. Dengan nama baru dan visi global, TikTok siap menaklukkan dunia. Bagian 5, munculnya tantangan dan tren TikTok. Salah satu hal yang bikin TikTok populer adalah trennya. Ingat tantangan In My Feelings atau Renegade. Tren viral ini menyebar dengan cepat.
Orang-orang suka berpartisipasi dan menambahkan sentuhan mereka sendiri. Ini menciptakan rasa kebersamaan dan pengalaman bersama. Tapi, tantangan ini bukan cuma buat seru-seruan. Ini adalah cara Jitu untuk membuat pengguna tetap aktif. Orang-orang ingin selalu update dengan tren terbaru. Ini membuat mereka yang menghabiskan lebih banyak waktu di aplikasi, menonton dan membuat video. TikTok telah menemukan sesuatu yang kuat, keinginan manusia untuk terhubung dan merasa menjadi bagian dari sesuatu. Bagian 6. Fitur dan pembaruan. Membentuk pengalaman TikTok. TikTok nggak cuma diam di tempat. Mereka terus berinovasi dan menambahkan fitur baru. Mereka memperkenalkan efek, filter, dan alat pengeditan, membuat pembuatan video semakin menyenangkan. Mereka juga menambahkan fitur seperti duet dan siaran langsung, mendorong interaksi dan kreativitas. Pembaruan yang terus-menerus ini membuat aplikasi tetap segar dan menarik. Mereka mendengarkan penggunanya, menambahkan fitur yang benar-benar diinginkan orang. Pendekatan yang berpusat pada pengguna ini adalah kunci kesuksesan TikTok. Itulah mengapa orang-orang terus kembali. Bagian 7. Popularitas TikTok, lebih dari sekadar video tari. Meskipun TikTok terkenal dengan tantangan menarinya, tapi isinya lebih dari itu. Orang-orang berbagi berbagai macam konten, komedi, video edukasi, tutorial memasak, apa aja deh. Keragaman konten ini adalah alasan lain di balik popularitasnya. Benar-benar ada sesuatu untuk semua orang. Daya tarik yang luas inilah yang membedakan TikTok dari platform lain. Bukan hanya untuk satu kelompok demografis atau minat tertentu. Ini adalah wadah kreativitas dan hiburan, menarik orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dan itu adalah hal yang luar biasa. Bagian 8. Masa depan TikTok, tantangan dan peluang. Perjalanan TikTok bukannya tanpa hambatan. Aplikasi ini menghadapi kritik dan bahkan larangan di beberapa negara. Kekhawatiran privasi dan moderasi konten adalah tantangan yang berkelanjutan. Namun, TikTok beradaptasi dan berupaya mengatasi masalah ini. Terlepas dari tantangannya, masa depan TikTok terlihat cerah. Aplikasi ini terus berkembang, mengeksplorasi fitur baru seperti e-commerce dan video berdurasi lebih panjang. Seiring kemajuan teknologi, siapa yang tahu kemungkinan menarik apa yang menanti di depan. Satu hal yang pasti, TikTok akan tetap ada. Bagian 9. Kesimpulan, daya tarik TikTok yang abadi. Jadi begitulah kisah TikTok. Dari awal mulanya yang sederhana sebagai Douyin, hingga dominasinya di seluruh dunia, ini adalah perjalanan yang luar biasa. TikTok dimulai sebagai aplikasi sederhana bernama Douyin di Tiongkok. Namun, dengan cepat, ia berkembang menjadi fenomena global yang dikenal sebagai TikTok. Perjalanan ini tidak hanya tentang pertumbuhan pengguna, tetapi juga tentang bagaimana TikTok telah mengubah cara kita berinteraksi dengan konten digital. Kesuksesan TikTok terletak pada kesederhanaannya, kemampuannya untuk menghibur, dan inovasinya yang berkelanjutan. Dengan format video pendek yang mudah diakses, TikTok memungkinkan siapa saja untuk menjadi kreator. Dari tantangan tarian hingga meme lucu, platform ini menawarkan sesuatu untuk semua orang. Ini adalah platform di mana siapapun bisa menjadi kreator, dan di mana kreativitas tidak mengenal batas. TikTok telah memberikan suara kepada banyak orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki platform untuk mengekspresikan diri mereka. Ini adalah tempat di mana ide-ide segar dan inovatif dapat berkembang. Seiring kita melangkah lebih jauh ke era digital, TikTok niscaya akan terus membentuk cara kita mengonsumsi dan berinteraksi dengan konten. Dengan fitur-fitur baru yang terus diperkenalkan, TikTok memastikan bahwa penggunanya selalu memiliki sesuatu yang baru untuk dinikmati. Ini adalah bukti kekuatan video pendek dan keinginan manusia untuk terhubung dan berbagi. TikTok telah membuktikan bahwa video pendek dapat memiliki dampak besar, menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia melalui konten yang singkat namun bermakna. Jadi, lain kali kamu membuka TikTok, ingatlah perjalanan yang dilaluinya untuk sampai di sini. Dari Douyin hingga TikTok, dari aplikasi lokal hingga fenomena global, ini adalah kisah tentang inovasi, kreativitas, dan kekuatan komunitas digital.